Hai, Buan pian hendaklah bisa berpidato dalam bahasa Banjar. Nah, kalau hendak belajar pidato bahasa Banjar, hari ini ulun lajari ya. Kalau kita berpidato bahasa Banjar, secara garis besar ada dua hal yang harus kita perhatikan bujur-bujur. Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris namanya konten, yang kedua adalah performance. Nah, dua itu harus diperhatikan wayah kita berpidato dalam bahasa Banjar. Apa garang nangaran konten? Konten itu adalah isi. Apa garang nangarannya performance? Performance itu adalah penampilan. Nah, dua hal ini adalah yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pian wayah berpidato di dalam bahasa Banjar. Kita pandirakan dulu nang panambayan, yaitu konten berpidato atau isi dari pidato. Nah, isi di dalam berpidato itu harus ada 3 unsur. Namanya pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pembukaan itu adalah hal yang mengantarkan kita sebelum sampai kepada isi yang kita sampaikan dalam berpidato. Nah, di dalam pembukaan wayah berpidato apa aja yang harus ada? Nah, yang pertama yang harus ada di dalam pembukaan itu adalah nangarannya salam atau memberi salam kepada hadirin. Bagaimana cara memberi salam? Memberi salam bisa pian langsung. Nah, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baisukan gasan pian barataan. Nah, itu salam. Tapi supaya menarik, bisa juga pian berpantun. Misalnya diawali sebelum salam pantunnya begini. Pohon diwadak, pohon nampalam. Buah diwadak, nyaman diulaga guduh. Izin ulun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pantun pemulaan. Tapi amun reaksi dari pendengar kurang rame, maka bisa pian tambahi lagi pantunnya. Iwak nila, iwak gurami, hasil maunjun di pinggir kali. Salam pemulaan kurang rame. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang kedua dari pembukaan di dalam berpidato itu adalah menyapa. Menyapa siapa? Menyapa yang hadir di dalam acara tersebut. Nah, misalnya yang hadir di dalam acara tersebut pada saat acara perpisahan. Misalnya nih, ulun ini seolah-olah jadi murid nang sudah lulus pada sekolahan. Jadi ketika ulun menyampaikan kata-kata perpisahan, maka nang ulun sapa nang paling tinggi pemulaan adalah nang paling tinggi status sosialnya. Nah, misalnya pada acara tersebut misalnya adalah kepala sekolah. Nah, setelah kepala sekolah siapa? Guru dan staf tata usaha. Nah, setelah itu siapa? Hanya murid-murid. Nah, nanti kalau ada lagi yang lain misalnya kepala dinas atau orang tua, itu bisa ditambahkan sesuai dengan urutan status sosial yang paling tinggi. Nah, ulun umpamakan ya, misalnya yang paling tinggi itu adalah kepala sekolah. Nang terhormat kepala sekolah, nang perhatian benar. Nah, kenapa disambat nang perhatian benar? Supaya orang tertarik mendengarkan pidato kita. Kemudian, nang kami hormati guru-guru lawan tata usaha nang baikan benar. Nah, jadi itu ditambah lagi dengan pujian terhadap yang kita sapa. Jangan yang kada baik lah. Nah, karena orang sarek. Nah, yang ketiga misalnya murid-murid ya, lawan kekawanan ulun nang beiman beuntung lawan bertuah. Nah, seperti itu. Karena kata-kata itu adalah doa. Jadi itu sambil mendoakan yang kita sapa. Bagian yang ketiga dari pembukaan di dalam berpidato itu adalah ucapan syukur. Artinya apa? Ucapan syukur karena bisa berhadir di acara tersebut. Nah, ucapan syukur tersebut itu kawan handap, kawan panjang. Nah, misalnya handap nang kayak ini nah. Panambayan, ayo kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marga rahmatnya
nyajualah kita kawa berkumpul bersama-sama dalam acara perpisahan sekolahan SDN Sungai Jarum 1 Kandangan. Nah itu kalau nang handap. Kalau nang panjang nang kayak ini nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam kami limpahkan kehadirat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Nah jadi terserah mau yang panjang atau yang handap, yang penting ada ucapan syukurnya. Nang keempat di dalam pembukaan pidato bahasa Banjar itu adalah mengenalkan diri sendiri ya. Jadi misalnya ngaran ulun Siti Aminah, ulun kelas 6 SDN Sungai Jarum 1 Kandangan sebagai ketua OSIS. Urutan yang kelima di dalam pembukaan pidato bahasa Banjar itu adalah tujuan kita berpidato itu kesenang apa. Misalnya nih tujuan berpidato itu hendak menjelaskan bahaya mengudak HP nang bakal lebihan. Nah mungkin kalimatnya bisa kayak ini. Ulun mewakili OSIS hendak menyampaikan tentang bahaya mengudak HP nang bakal lebihan. Nah imbah pembukaan hanya kita sampai lawan isi. Nah kalau isi ini itu sebaiknya kalau kita hendak menjelaskan ke orang sebaiknya kita berulah dahulu kerangkanya apa aja urutannya. Nah lalu kerangka tadi kita ingatakan gasan urutan kita wayah menjelaskan isi pidato. Kalau bisa kerangkanya itu disusun secara logis ya supaya ingat wayah menjelaskan pada bagian isi pidato. Nah tadi kan sudah pembukaan, isi lalu penutup. Nah di dalam penutup ini itu ada 5 pula urutan yang harus kita sampaikan. Nah di bagian penutup ini yang pertama adalah simpulan. Simpulan apa yang kita sampaikan. Nah misalnya simpulannya kayak ini nih. Nah jadi kesimpulannya banyak benar bahaya mengudak HP nang bakal lebihan. Nah lalu ada pian sebutakan berapa buteng itu kesimpulannya. Nah ambah kesimpulan di dalam penutup pidato apalagi yang kedua. Nang kedua itu adalah harapan. Jadi harapan kita imbah berpidato ini sampai ke orang harapannya apa. Nah misalnya harapannya nang kayak ini. Mudahan bubuhan pian atau adik-adik nang mendangarakan ada lagi mengudak HP nang bakal lebihan. Karena mengudak HP nang bakal lebihan itu berbahaya gesan mata, pikiran, lawan waktu. Nah maka itu jadi harapan. Jadi ada kesimpulan, ada harapan. Nah setelah harapan apalagi? Nah permohonan maaf. Jadi permohonan maaf itu mungkin sewaya berpidato itu ada kesalahan. Nah misalnya permohonan kayak ini. Hingga sini gin lah nangkawa ulun padahi gasan bubuhan pian lawan ading-ading barataan. Ulun mohon ampun wan rida kalau pina tasalihu bepandir. Nah seperti itu ya. Nah setelah bagian ketiga permohonan maaf di bagian penutup kita mengucapkan terima kasih. Misalnya ucapan terima kasihnya, terima kasih banyaklah hakun mendengarkan papandir apa pada ulun. Nah itu ucapan terima kasih. Lalu yang terakhir sekali atau bagian yang kelima itu adalah memberi salam penutup. Salamnya nang kayak apa? Paampihannya ulun ada pantun gasan bubuhan pian. Balalah kata nehe, bulitnya makan ketupat. Hingga di sini ulun ampihi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dilihat dari konten atau isi ada struktur yang teratur ketika menyampaikan pidato dalam bahasa Banjar. Dari konten ini ada juga yang harus kita perhatikan bahwa kita harus memilih bahasa yang betul-betul bahasa Banjar. Ya, misalnya untuk sapaan nih, sapaan itu gunakanlah yang betul-betul Banjar. Misalnya kebetulan yang hadir itu kalau sapaan itu mungkin ada
datu, kai, nenek, abah, mama, pak kacil, mak kacil ya, acil, paman, kemudian julak, gulu, angah, usuk ya, anak misalnya keponakan, sapupu ya misalnya ya, amang ya, cucu misalnya, itu boleh saja disebut bila ada yang hadir di situ, tapi pilihlah kosakata yang betul-betul Banjar. Nah, selain itu juga yang betul-betul Banjar apa? Itu adalah partikel. Nah, bagian partikel bahasa Banjar itu ada di video yang lain yang menjelaskan, yang itu hampir kurang lebih 20 ada partikel bahasa Banjar. Selain itu juga kosakata yang digunakan sebaiknya yang benar-benar Banjar agar pidato bahasa Banjarnya itu memberikan pengetahuan kosakata kepada pendengar. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah performan. Nah, performan ini karena lumayan banyak, itu ada video tersendiri. Setelah konten atau isi yang mempengaruhi keberhasilan di dalam berpidato bahasa Banjar, ada yang disebut dengan performan atau penampilan. Penampilan ini biasanya mempengaruhi keberhasilan dalam berpidato atau berpublic speaking itu sekitar 80%. Oleh karena itu, penampilan harus betul-betul diperhatikan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan wayah berpidato di dalam bahasa Banjar? Yang pertama adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah yang harus benar-benar diperhatikan adalah pian harus melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi kalau misalnya menunduk itu tidak berhasil, kalau membaca itu tidak berhasil. Jadi betul-betul harus melakukan kontak mata, karena kontak mata dengan pendengar itu sangat mempengaruhi keberhasilan di dalam berbicara di depan orang banyak, atau salah satunya adalah berpidato bahasa Banjar. Nah, selain kontak mata itu gerakan kening. Jadi gerakan kening tidak kaku. Jadi ada perubahan ketika pian-pian berpandir. Jadi, begini kan keningnya berubah kan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keningnya ini mengikuti apa yang Anda ucapkan. Nah, kemudian bibir juga sebaiknya tersenyum, jangan merakut kayak papan, karena kalau bibir tersenyum itu menimbulkan empati atau simpati ya. Jadi kalau misalnya muha pina perangutan ya, orang kurang simpati, tapi tersenyumlah ya, supaya orang akan senang memandang Anda dan senang mendengarkan pian berpandir. Nah, ini dari ekspresi wajah ya. Jadi mata melakukan kontak, kening bergerak, bibir tersenyum. Selain itu, performan juga dipengaruhi oleh gerakan anggota tubuh, termasuk gerakan tangan. Jadi gerakan tangan juga jangan berlebihan. Gerakan tangan atau gerakan badan itu disesuaikan dengan isi dari pidato. Selain itu, selain gerakan anggota tubuh juga adalah pakaian. Jadi pakaian jangan sampai membuat orang heran atau merasa aneh. Jadi pakaian itu gunakanlah pakaian yang santun ya dan enak dipandang. Nah, jadi itu penampilan ekspresi wajah, gerakan anggota tubuh, dan termasuk pakaian ya. Kalau dilihat dari pakaian, orang akan terpengaruh. Kenapa? Misalnya saja nih, kalau ada seseorang berceramah tentang agama, tapi pakaiannya tidak mendukung, misalnya pakai celana pendek dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi pendengar. Tapi kalau penampilan Anda sudah meyakinkan, misalnya syar'i ya, atau kalau laki-laki misalnya seperti seorang ustadz, nah itu penampilan sudah meyakinkan. Nah, apalagi ditambah dengan konten yang betul. Nah, jadi paham kalau buat yang tidak. Jadi kalau pidato bahasa Banjar, kontennya sesuai dengan urutan, ada pembuka, isi, dan penutup. Kemudian penggunaan bahasa Banjarnya harus betul-betul bahasa Banjar. Jadi kalau ada dua kata tapi satu yang lebih Banjar, gunakanlah bahasa Banjar tersebut. Gunakanlah partikel-partikel bahasa Banjar. Kemudian juga dari performan harus menggunakan ekspresi wajah, gerakan anggota tubuh, dan pakaian yang bagus. Selamat mencoba.